Ini aja. Yang latihan di PPT modul 1 itu dicoba dibikin jurnalnya. Di situ kalau nggak salah saya nulisnya dibikin persamaan akuntansi, jalan bikin persamaan akuntansi tapi dibikin jurnalnya. Jadi kayak debitnya apa, kreditnya apa, sudah itu. Kita itu harus dipaksa Bu. Ya, makanya ini dikumpulkan ya. Nah, iya. Kan saya buka buku. Iya. Harus dipaksa. Ini itu penyakit malas. Harus dipaksa. Kayaknya dikumpulkan itu benar atau salah. Kayak di sini ada latihan juga deh. Bentar. Oh, kata lain dari jurnal itu nggak ada, cuma jurnal. Ada kata lain apa, Mas? Oh, jurnal itu ya itu pencatatan transaksi itu tadi. Nah, bukan bahasa. Jurnal ya cuma buat pencatatan transaksi tadi. Kan ada transaksi kita catat namanya di jurnal. Iya bisa kalau itu kan. Tapi kadang-kadang kalau yang cuma pencatatan sederhana nggak perlu catat masalah. Pokoknya cara mencatatnya itu tadi. Bisa. Pokoknya selama itu pencatatan transaksi itu namanya jurnal. Jurnal itu kan ada jurnal umum. Iya, nanti. Sambil sekarang. Sabar. Ayo di depan. Apa lo bilang? Oh, ini ada di sini. Ini aja deh yang dibuat itu. Soalnya sekalian ada bikin jurnal sama bikin jurnal penyesuaian. Ini ya, yang dibikin tugas ini ya. Mana ini bukan mana? Di PPT terakhir ini. PPT 2 nanti. PPT 2. Jadi nggak, yang modul 1 tadi nggak usah, langsung PPT modul 2. Di bagian terakhir. Di PPT. Iya, ini nih. Latihan soal ini. Ini tugasmu ya? Iya. Enggak banyak. Catat dulu. Iya. Tinggal download aja nanti kan di-upload. Oh iya. Sudah saya upload. Udah di-upload. Dikerjakan ya. Jadi biar tahu ini masuk apa. Saya juga. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kan sudah ketemu biaya depresiasi atau penyusutannya sebesar 200.000 kan, jadi karena 2 kendaraan. Ya. Terus kita nyatetnya ini kita akui sebagai biaya depresiasi kendaraan atau biaya penyusutan itu sama. Jadi biaya depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi itu cara mencatatnya. Kalau ada penyusutan atau akumulasi penyusutan sama biaya penyusutan sama, jangan bingung antara depresiasi sama penyusutan itu sama, cuman kadang-kadang ada yang pakai depresiasi, ada yang pakai penyusutan. Jadi catatnya debitnya biaya depresiasi kendaraan, kreditnya akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 200.000. Jadi nanti bulan depan ya sama nyatetnya kayak gini, persis biaya depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan. Paham ya? Ada mau ditanyakan? Pusing? Nyerapnya lama. Bagian akhir dari PPT ada tulisan latihan soal 1 sama latihan soal 2. Oke. Penyusutan apa? Jadi kita di masa manfaat berkurang itu menyusut. Itu penyusutannya, nilai penyusutannya. Nilai penyusutan kayak misalnya kendaraan itu harga 8 juta. Lagi kan iya kan bisa berkurang. Menyusut, nilainya menyusut berkurang sampai akhirnya ada nilai sisa lagi. Pada akhir periode atau akhir masa manfaatnya kan tadi 60 bulan. Nah di bulan ke-60 sisanya ya tinggal 500.000 itu tadi. Kalau nggak mau jual ya tinggal 500.000 itu tadi. Karena nilai sisanya segitu. Makanya tiap bulan menyusut itu yang harus dicatat. Karena dia adalah akibat jangka panjang. Paham? Sekarang yang keempat, biaya yang terutama. Jadi kita sebenarnya punya utang tapi belum kita bayarkan. Jadi ini kayak yang tadi saya bilang gaji karyawan yang
sebenarnya sudah harus kita hitung sebagai kita bayar, tapi belum kita bayarkan karena kita bayar misalnya setiap 10 hari sekali. Tapi karena akhir bulan itu masih terhitungnya 3 hari, ya belum kita bayar, kan masih ada 7 hari berikutnya sampai kita bayar. Makanya ini harus dicatat. Jadi contohnya kayak gini nih. 1 Juni Kilat membayar gaji karyawan sebesar 600.000 per 2 minggu. Jadi tiap 2 minggu dia bayar. Nah, tapi misalnya kan bisa aja tanggal 1 Juni itu harinya hari Rabu atau hari Kamis. Nah, jadi kan ada hari yang sudah terhitung sebagai beban kita tapi belum kita tulis bayar karena kita bayarnya di akhir. Oke, gini jadi di sini tanggal 13 Juni bayar gaji 2 minggu sebesar 600.000. Terus 27 Juni bayar gaji juga 2 minggu sebesar 600.000. Berarti kan sudah 1.200.000. Padahal 1 bulan Juni itu ada berapa hari? 30 hari kan. Jadi kan masih ada 3 hari. Masih ada 3 hari yang termasuk beban kita tapi belum kita bayar karena memang belum waktunya bayar. Nah, itu tadi yang harus disesuaikan. Paham? Paham nggak? Paham ya? Jadi kan ini kita bayarnya setiap saya kebetulan tanggal 13 sama 27. Sedangkan bulan Juni itu ada 30 hari. Nah, 3 hari terakhir itu kan harusnya memang sebagai beban kita, biaya gaji karyawan. Tapi karena belum waktunya kita membayar, makanya belum kita bayar. Makanya itu harus disesuaikan. Paham? Cek, nih lihat deh. Perusahaan telah menggunakan jasa karyawan dan belum membayarnya. Memang karena belum waktunya gajian. Jadi 3 hari itu sebenarnya memang sudah termasuk biaya kita, tapi belum waktunya gajian, jadi belum kita bayar. Tapi itu harus disesuaikan. Ini, jadi kan untuk tanggal 28, 29, 30 itu belum dibayar. Walaupun perusahaan tidak akan membayarnya sampai 11 Juli karena waktunya pembayaran periode berikutnya. Namun biaya gaji selama 3 hari tersebut atau 150.000 tetap harus diakui sebagai biaya gaji. Jadi biaya ini harus kita akui dulu di depan, walaupun belum kita bayar. Paham logikanya di sini? Jadi biaya gaji itu sudah jadi beban kita, tapi belum kita bayar. Tetap harus dibayar. Kita berhutang. Iya, kita punya hutang sama karyawan karena memang belum waktunya bayaran kan. Tapi karena ini sudah akhir periode, sudah 3 bulan, kita harus melakukan persyaratan. Nah, cara hitungnya kan tadi 600.000 per 12 hari. Walaupun dibayarnya kan setiap 2 minggu, tapi kan ada 2 hari libur. Jadi kan jadinya cuma 12 hari. Kan 600.000 dibagi 12 hari dikali 3 hari ketemunya 150.000. Jadi per harinya. Nah, ini terus cara mencatatnya seperti apa? Ini. Beban biaya gaji atau beban gaji sebesar 150.000 sama ada hutang gaji. Paham? Kan biaya tadi sudah kita akui, tapi kan belum kita bayar, makanya biaya ada hutang. Tapi kalau misalnya kita sudah bayar, misalnya 3 hari ini bukan hutang kita, beban gaji tapi kita bayar, nanti cara menjadinya apa yang harus diganti? Biaya gaji pajak. Kalau kita bayar berarti pajak buka. Misalnya 3 hari ini bukan hutang kita, tapi kita bayar. Berarti mencatatnya gimana? Biaya gaji pajak apa? Kreditnya apa? Kalau bukan hutang. Kalau bukan itu kan kaget ya. Kan saya bilang dari tadi kita bayar, kenapa nggak ada yang nyambung? Kita kan bayar ke karyawan ini. Misalnya ini bukan hutang kita, jadi kan kita bayar ke karyawan. Nanti beban gaji pada kas, karena kita bayar untuk karyawan. Tapi karena ini hutang kita dapatnya biaya gaji pada biaya gaji pada hutang. Nah terus, saya sekarang tanya, kalau kita bayar pada tanggal 11 Juli, nyatetnya gimana yang 150.000? Ketika kita bayar hutang ini, cara mencatatnya gimana?